Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Alhamdulillah, kelihatannya seger banget. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat. Bu Wiwin, ini berkenaan dengan observasi yang nanti mau saya lakukan saat dengan pembelajaran itu tentang pelajaran matematika. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan Bu Wiwin sampaikan apa saja, Bu? Baik ya, di sini untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan ke anak-anak yaitu melalui media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan pecahan senilai dengan tepat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini peserta didik dapat menganalisis pecahan senilai dengan benar. Selain menganalisis, kemudian peserta didik juga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya, Bu Iya, Wiwin, itu ya. tujuan. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai saat pembelajaran nanti apa saja itu? Untuk area pengembangannya, di sini peserta didik itu dapat memahami konsep pecahan senilai dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak tidak sekedar tahu menghitungnya, Iya, betul. tapi tahu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Oh, bagus sekali itu, Bu. Bu Wiwin, nah strategi yang jenengan gunakan untuk menyampaikan materi tentang pecahan senilai itu apa? Untuk strategi dalam pembelajaran ini ya Bu, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi setiap anak nanti disesuaikan dengan kemampuan anak. Oh, berarti disesuaikan dengan kemampuan. Dan minat anak. Oh, ini benar-benar diakomodasi ya. Iya, betul. Iya. Nah, nanti semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan itu betul-betul dapat mengakomodasi semua minat dan bakat anak. Iya. Gitu. Terima kasih. Ini sudah cukup yang saya tanyakan untuk pra observasi nanti. Iya. Nanti kita ketemu saat di kelas ya, Bu. Waktu pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang guru penggerak berinovasi dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, ya boleh minta untuk ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Siap. Mulai. Baca dulu ya nak ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Adelia, Adinda, Ainaya, Aswin, Asya, terakhir Alia Bintang. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalis kita ya. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang lagu nasionalis tadi, ya bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah, ya senang semuanya ya. Oke. Untuk minggu kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat kesepakatan kita apa ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ada yang masih ingat? Coba Laura.
Berbicara dengan sopan. Iya, yang pertama itu adalah berbicara dengan sopan. Ini selanjutnya gue ada motivasi sebelum kita belajar materi ya. Ada motivasi sedikit dari gue, yaitu setiap detik yang kamu habiskan untuk belajar ya adalah bekal yang akan membawamu lebih dekat ke impian. Jadi untuk anak Tadi ketika anak-anak dari rumah ke sekolah, itu anak-anak punya tujuan enggak? Tujuan. Ya, kalian itu tentu punya tujuan. Tujuannya untuk apa, Nak? Untuk belajar. Nah, pada hari ini ketika kita belajar, pada hari ini juga anak-anak kita memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai, ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui media pembelajaran, ya, papan pecahan, kemudian benda konkret, video, tanya jawab, dan diskusi. sebelum lanjut ke pembelajaran materinya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang membandingkan suatu pecahan. Nah, ada yang tahu kira-kira pecahan itu apa? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan yang terdiri atas bilang yang Nah, ya, bagian keseluruhan yang menyatakan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Ada pertanyaan dari Bu Win, ya. Pernahkah kalian berbagi makanan dengan saudara atau teman kalian? Pernah, ya. Contohnya misalkan kayak roti, ya, jajan atau snack segala macam. Pernah nggak kalian berbagi dengan teman kalian? Pernah. Nah, ketika kalian berbagi itu sudah adil tidak? Atau sudah adil belum kalian dalam membagi makanan? Sudah. Kita akan melakukan tes sedikit. Silakan berdiri semuanya. Ini untuk Buin ada video ya. Tolong untuk diperhatikan yang mana silakan untuk memperhatikan video yang Buin tayangkan. Sudah ya, kalian menonton video yang gue tayangkan tadi. Kira-kira dalam video tuh ibu membuat apa? Membuat pizza. Ibu membuat ada berapa pizza? Ada 3 loyang pizza. Yang pertama loyang untuk siapa? Ibu. Ibu itu masih dalam keadaan utuh. Kemudian pizza yang kedua itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2 bagian. Kemudian pizza yang ketiga itu ibu membagi menjadi berapa bagian? 4. Coba diperhatikan ya. Apabila Freddy memakan 1 bagian dari potong pizza kedua ya, berarti ini di sini gue ada ya pizza yang gue pegang sebelah kanan ini adalah pizza yang pertama ya. Loyang yang pertama yaitu dalam keadaan utuh. Kemudian yang kedua ini Bu Wiwin sudah bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini sudah Bu Wiwin bagi 1, 2 menjadi 2 bagian. Pertanyaannya di sini, apabila Freddy memakan 1 bagian dari potongan pizza
ya, dua bagian ya. Ready memakan satu juga. Nih, ini ready memakan satu bagian dari pizza yang kedua. Kemudian kakek memakan dua bagian dari potongan pizza yang ketiga. Dan tulis 1/2 dengan 2/4. Pertanyaannya di sini, apakah pecahan tersebut senilai? Boleh ada permainan pecahan bermain pecahan pecahan ya dan benda konkret. Boleh minta dua orang maju ke depan ya, satu dulu ya. Coba Dinda maju nak. Tunjukkan Bu Wiwin pecahan 2/4 dengan pecahan 3/8. Itu termasuk pecahan senilai atau tidak? Ya, 2/4. Ya. 2/4 dengan 3/8. Kita masuk pecahannya atau tidak? Tidak senilai ya. Betul atau salah? 2/4 dengan 3/8 hasilnya 16/12. Itu termasuk pecahan tidak senilai. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, siapa lagi? No. Rafael maju nak. Tunjukkan Bu Wiwin pecahan 3/4 dan pecahan 2/8. Apakah pecahan itu termasuk pecahan senilai atau tidak? 3/4. 16/16. Termasuk pecahan senilai atau tidak? Termasuk pecahan senilai. Karena apa? Karena nilainya sama. Ada yang mau bertanya? Oke. Apa yang terjadi jika kita membagi 9 dan menyebut suatu angka dengan angka yang sama? Pertanyaannya apa yang terjadi ketika kita membagi 9 dan menyebut dengan angka yang sama? Coba perhatikan. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Berapa? Ada yang bisa jawab? Ketika misalkan ya 4/8 ya, ini pecahan 4/8. Apabila kita membagi dengan angka yang sama, apakah termasuk keadaan, apakah nanti hasilnya sama atau tidak? Ya, termasuk pecahan senilai atau tidak? Coba perhatikan ya, 4/8. Coba kita bagi dengan angka yang sama. Misalkan dibagi sama-sama angka 2. Yang pembilang kita bagi 2, yang penyebut kita bagi 2. Apakah nanti hasilnya akan senilai? 4 dibagi 2 berapa? 2. 8 dibagi 2? 4. Apakah senilai dengan 4/8? Bisa. Kita lihat sedikit dulu ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Oke, tepuk tangan. Bu Win akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ya, kan? Tapi kita sepakat ya, untuk kelompoknya kita gunakan kelompok yang seperti ini saja, ya. Oke, berarti ini kelompok pertama atau kelompok A, ini kelompok B, ya, kelompok C, ya. Bu Win akan bagikan LKPD, ya. Oke, untuk LKPD-nya setiap kelompok itu LKPD-nya berbeda antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu LKPD-nya berbeda ya. Oke, ini nanti dikerjakan berkelompok ya. Harus diskusi ya, harus kerja sama. Tidak ada yang
mengisi titik-titik yang ada di bawah ini ya. Berarti kalian nanti akan mengarsip. Misalkan di sini ada pecahan yang diarsip untuk yang KPDA. Di sini ada gambar yang diarsip ada berapa? Ada 3. Yang diarsip adalah 3 bagian. Kemudian ini termasuk pecahan berapa? Itu ya. Ditulis dulu nama kelompok. Kita sepakat ya untuk mengerjakan KKPD boleh kasih waktu 10 menit. Boleh kasih waktu 10 menit. Silakan kerjasama. Nah, kalau misalkan ini toh, ini nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti total keseluruhannya ada berapa? Jadi 4 per 8. Silakan kerjasama. Nanti ini ditentukan apakah ini termasuk pecahan 1 dengan pecahan gambar yang pertama dengan gambar kedua itu akan termasuk ke dalam pecahan senilai atau tidak. Silakan. Kerjasama sayang, kerjasama. 1/3 itu termasuk ke dalam yang senilai dengan berapa? 1/3 dengan gambar yang mana nanti di garis. Ini senilai dengan berapa? Berapa? Berarti ini kan mesti berapa? 5 per 10 senilai dengan pecahan 10 per 2/6 gitu. Kemudian nanti 1/4 senilai dengan gambar dan hasil kelompoknya. Kelompok A KPDA silakan maju. Sini ya, kita tarik nih.
Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah betul? Betul ya. Kita beri apa? Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita pasangan oke. Ya, di sini setelah murid melihat dari presentasi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, di sini anak-anak sudah paham semuanya ya? Sudah paham belum? Sudah. Nah, ketika kalian lagi maju ke depan untuk presentasi, di sini gue masih melihat ada anak-anak yang masih malu ya, malu mengeluarkan suaranya ya. Jadi untuk kedepannya ya, supaya anak-anak ketika presentasi itu suaranya lebih lantang lagi ya, suaranya lebih besar lagi. Bisa ya ya? Kemudian ada permainan di sini workbook ya. Di sini gue nanti kita akan bermain ya aplikasi workbook ya. Nanti setiap anak gue minta tiga ya, tiga yang maju sebagai perwakilan ya, perwakilan kelompok. Nanti anak maju 3 orang, misalkan kelompok A 3 orang yang maju perwakilan saja ya, kelompok B 3 orang, kelompok C 3 orang. Bisa ya? Pecahan di bawah ini yang senilai dengan pecahan 2/3 adalah pecahan. Oke, 8. Pecahan di bawah ini yang senilai dengan pecahan 1/4. 1/4. Ya, 3/12. Nilai dengan pecahan 3/12. Lanjut sayang. Nomor 2. Daerah yang diambil di samping menunjukkan pecahan 4/10. Oke, daerah yang diambil di samping
Ada, oke ya. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan kalian? Ya, ada yang semangat, ada yang sedih, ada yang tidak? Tidak, yang senang ya. Anak-anak senang belajar hari ini ya, karena tadi sudah bermain juga, ya bermain dengan aplikasi Wordball, kita bermain dengan papan pecahan, ya. Ada yang kesulitan enggak? Kita belajar pecahan senilai. Ada yang kesulitan? Ada yang belum paham? Tidak ada ya? Oke, ya. Pecahan senilai ya sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai penutup ya. Untuk materi ke depan, minggu depan itu kita akan lanjut ke pecahan desimal. Itu ya Bu ya. Oke, sekarang pimpin doa untuk kelas masyarakat. Siap, 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 siap. Oke, baik ya, sebelum kita pulang berakhir ya, terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar salam guru penggerak agen perubahan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umaya dari SD Negeri Palkot 01 CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Saya ditemani oleh Ibu Bibi Biani, sarjana pendidikan sebagai guru yang telah saya observasi pada observasi supervisi akademik. Nah, bagaimana kabarnya Bu Bibi? Alhamdulillah baik Bu Maya. Bu Maya bagaimana? Alhamdulillah baik, tetap semangat ya Bu. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, saya ingin mengajak ngobrol Bu Wiwin tentang banyak hal Bu, terutama tentang pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Nah, ya tujuannya agar pembelajaran besok lebih baik lagi. Ya, siap. Bagaimana perasaan Bu Wiwin saat melaksanakan pembelajaran? Tapi pembelajaran itu kemarin diperhatikan oleh supervisor. Iya, betul ya. Terima kasih ya Bu Maya. Di sini tentu saja saya merasa agak nervous ya Bu, Iya. karena ada supervisor yang melihat ketika pembelajaran. Tetapi di sini saya berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik dan Tapi setelah belajar terus aktif sama anak-anak itu Bu Wiwin udah ngalir biasa ya? kali-kali seperti biasa. Ayo siap, itu biasa ya Bu Wiwin. Tolong diceritakan lagi tentang area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran kemarin. Untuk area pengembangannya di sini, area pengembangan pengetahuan tentang pecahan senilai yaitu melalui berbagai media yang telah saya siapkan, yaitu melalui video, kemudian ada papan pecahan, kemudian ada benda konkret. Nah, untuk benda konkret sendiri di sini saya menggunakan pizza Ibu, karena menyesuaikan dengan video pembelajaran yang saya ajar. Kemudian untuk yang keterampilannya di sini untuk mencari pecahan senilai dengan mengerjakan LKPD. Saya telah menyiapkan LKPD, kemudian nanti anak-anak mengerjakan. Ya, kemudian ada gambar-gambar yang berhubungan tentang pecahan juga. Jadi biar nyambung ya anak-anak melihat videonya pakai pizza, kemudian kemarin papan pecahannya juga pakai gambar pizza, gambar benda nyatanya pun juga pizza. Luar biasa. Bu Wiwin, langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran di dalam kelas itu apa saja Bu? Ya, sebelum saya pembelajaran di dalam kelas, di sini saya telah menyiapkan modul ajar atau perangkat pembelajaran Ibu.
yang telah saya sesuaikan dengan minat dan kemampuan peserta didik. Seperti itu. Sebelumnya sudah diadakan identifikasi dulu ya Minatnya ya bagaimana, kebutuhan siswanya. betul-betul dipersiapkan dengan matang. Bu Wiwin, menurut Bu Wiwin, pembelajaran kemarin itu yang sudah dilaksanakan itu, Bu Wiwin sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya, karena di sini pembelajarannya sudah alhamdulillah pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan lancar, namun masih ada sedikit kekurangannya. Oh, masih merasa ada yang belum puas. Iya, masih ada yang belum puas. Menurut Bu Wiwin nih, masalahnya apa yang sampai kok masih ada yang belum puasnya itu di mana? Mungkin karena ketika saya pada proses pembelajaran di sini kendala yang saya hadapi yaitu ada peserta didik yang masih kurang aktif ya dalam proses diskusi maupun presentasi, ya masih ada yang kurang aktif. Nah, di situ. Mungkin ya, muridnya belum belum nyambung dengan pembelajaran sehingga kurang aktif. Iya betul. Iya. Bu Wiwin tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan anak itu belum aktif pada saat pembelajaran? Kemungkinan di sini ada beberapa anak yang masih belum memahami secara mendalam ya konsep dari pecahan senilai itu sendiri. Jadi ketika anak-anak itu maju ke depan itu nanti takut salah ya dan ragu, karena mungkin merasa seperti itu. Jadi itu kendalanya. Itu yang berarti perlu juga biar anak itu pede, yang berani untuk mengambil keputusan untuk menjawab gitu. Langkah-langkah yang akan Bu Wiwin tempuh agar peserta didik itu bisa lebih paham tentang konsep pecahan itu bagaimana? Langkah-langkahnya di sini mungkin saya akan melihat dari hasil pembelajaran anak didik, akan menganalisis hasil asesmen anak-anak, kemudian di sini saya akan mengulang lagi dengan memperhatikan peserta didik untuk menyesuaikan lagi dengan pembelajaran, media pembelajaran yang tepat. Ya. Nanti dilihat hasilnya. Hasilnya anak itu apakah nanti hasilnya bagus atau tidak? Dilihat langkahnya, kemudian minatnya luar biasa. Jadi itu kan rencana untuk kedepannya ya, untuk perbaikan mungkin. Itu kira-kira ini mau mulai perbaikannya itu, mulai mengulangnya agar anak-anak lebih paham itu kapan? Secepatnya, mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan melaksanakan rencana tersebut ya, supaya peserta didik lebih memahami lagi konsep dari pecahan senilai tersebut. Iya, bagus sekali. Mungkin sudah merencanakan, kemudian tidak lanjutnya ternyata juga sudah rencana dengan baik. Semoga nanti membuahkan hasil yang maksimal. Apa yang saya catat kemarin waktu observasi itu sama dengan apa yang Bu Wiwin sampaikan tentang keaktifan siswa. Dari anak menuju sudah luar biasa sekali, sampai detail memperhatikan minat murid, sampai dari video bahan itu semua benar-benar terintegrasi dengan baik. Terima kasih Bu Wiwin sudah membersamai saya dari pasca observasi sekarang sampai kemarin observasi sampai pra-kemarin juga kita selalu semoga sukses terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sama-sama. Lahirkan profil pelajar Pancasila.